warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Febri. Ya Bu Rianti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Meskipun puasa kita strong. Iya, luar biasa Bu Rianti. Begini Bu, ini yang ada hubungannya dengan tugas saya sebagai seorang CGP. Di sini saya sedang belajar di modul 3.1 itu. Modul ini mengajarkan kita tentang cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kebetulan Ibu Rianti adalah seorang pemimpin di sekolah saya, di sekolah SMP 1. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin di SD, kemudian nanti kalau bisa jenengan bisa sharing kepada saya sehingga nanti apa yang Ibu Rianti sampaikan bisa menjadi acuan untuk saya untuk belajar lebih lanjut. Ya. Seperti itu Bu. Ya Mas, kita belajar bersama. Ya, kita belajar bersama. Oke, monggo. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu Rianti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Ya. Terima kasih Mas Febri yang berdasarkan pengalaman di SD saat ini beberapa kasus terkait dengan dilema etika. Dalam kita mengidentifikasi kasus beberapa banyak itu kita akan identifikasi. Nah, identifikasi ini kita bagaimana latar belakang munculnya kasus, kemudian bagaimana tentang solusinya dan mengapa ini termasuk kasus dilema. Nah, ini perlu adanya identifikasi. Nah, dari sini adalah kita akan membuat prioritas. Ya. Prioritas artinya skala prioritas mana kasus ini yang benar-benar yang akan kita berikan solusinya, pembenarannya seperti itu. Berarti nanti di dalam suatu kasus itu berarti kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu Bu ya? Iya, betul. Kasusnya harus diidentifikasi, kemudian kita harus ada prioritasnya, mana yang harus diselesaikan. Mana yang termasuk kasus yang berat, ya. kemudian yang sedang, kemudian yang ringan, yang harus kita berikan solusi. Iya, seperti itu Bu ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Rianti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam mengambil keputusan, tadi kita setelah mengidentifikasi kemudian kita akan membentuk tim. Dalam sini kita akan membentuk tim bagaimana akan menganalisis di antara mana kasus-kasus tersebut yang tadi yang termasuk karena semuanya tadi benar ya kasusnya benar, maka meskipun benar itu kan ada skala prioritas, mana yang berat, mana yang sedang. Jadi ini kita membuat semacam tim ya, membentuk tim musyawarah yang terdiri dari tim dari warga sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dari guru, kemudian dari masyarakat. Ini kita ambil bagian pada komite. Berarti yang harus kita lakukan itu kita tetap mengidentifikasi tersebut, kemudian kita membentuk tim untuk mengambil suatu keputusan yang bisa terdiri dari guru, kemudian dari warga masyarakat atau komite sekolah Ibu ya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Rianti lakukan selama ini dalam menangani suatu kasus Bu? Itu karena tadi sudah ini merupakan rangkaian ya, karena tadi setelah masalah teridentifikasi kemudian betul nanti kita akan membuat program ini adalah program bagaimana memberikan solusi terhadap kasus-kasus atau masalah yang terjadi tadi ya, skala prioritas dan seterusnya. Ini tadi kalau kita akan dalam program ini tentunya kita akan memberikan jadwal, kemudian kita buat jadwal secara prosedural seperti itu, mana-mana yang harus kita tangani. Berarti setelah kita mengidentifikasi kemudian kita membuat program Bu ya? Iya. Program itu berarti nanti dilaksanakan itu dalam rapat Bu ya nanti? Program itu kan nanti disusun ya. Jadi program ini konsepnya kita musyawarahkan bersama. Jadi program ini ada disusun dari tim tadi. Dan di sini kepala sekolah sebagai banyak pimpinan akan mengkoordinir bagaimana membuat kasus ini, kemudian program setelah kita buat jadwal, kemudian bagaimana cara hasilnya, itu kita buat susun program di dalam musyawarah dalam bentuk kita kolaborasi dari segala unsur di warga masyarakat. Berarti program itu biasanya jenengan itu menyusun terlebih dahulu atau menyusun saat
ada kegiatan tadi di rapat? Di dalam sebelumnya tadi ada konsep kan, ada konsep dari masing-masing. Nanti kan ada undangan kan dari tim, kita misalnya ada undangan tanggal berapa, kita akan menyusun program mengenai masalah. Jadi masing-masing anggota atau masing-masing peserta yang akan menjadi tim itu masing-masing sudah ada konsepnya masing-masing. Nah, di dalam musyawarah itu kita tinggal memberikan sharing ya, kita timbang, kemudian kita susun seperti itu. Jadi program itu tidak langsung dimusyawarahkan, jadi masing-masing semuanya dari anggota tim tadi kita sudah mempunyai konsep, kemudian di dalam rapat itu kita padukan seperti kerja terus sudah menjadi program. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Rianti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu Rianti hadapi selama ini? Tapi yang saya anggap efektif bahwa dalam pemecahan masalah atau dalam berbagai masalah itu dalam penanganan harus prosedural, ya. Kemudian yang kedua harus ada identifikasi. Kemudian harus ada penanganan yang enggak itu adalah keputusan tadi adalah berdasarkan hasil keputusan bersama. Sehingga yang namanya keputusan itu tidak mutlak diberikan oleh kepala sekolah selaku pimpinan, tetapi juga hasil daripada musyawarah. Berarti kita sebagai pimpinan tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak ya? Ya, jadi kita kan melibatkan dari semua, jadi kita menjalankan secara demokratis gitu. Jadi dalam mengambil keputusan yang paling efektif seperti saya atau kami sebagai kepala sekolah adalah dilaksanakan dengan cara musyawarah dengan satu mufakat. Itu yang paling efektif. Iya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu Rianti hadapi? Yang menjadi tantangan adalah untuk tadi bahwa di dalam mengambil keputusan itu yang namanya keputusan itu ada yang pasti, ada yang positif, ada yang tidak, yang ada ketidakterpuasan. Ketidakterpuasan ini karena ini akan diberikan, akan tertutupi apabila tadi nanti kita solusinya bagaimana. Sehingga tapi contoh tadi ada masalah, yang masalahnya penting, tapi ternyata yang satu diprioritaskan, tapi yang kedua ternyata dinomorduakan. Nah ini kan yang dinomorduakan ini kan akan timbul kurang puasan tadi. Nah itulah yang merupakan tantangan. Berarti yang misalkan tadi Ibu bilang ada ketidakpuasan di pihak kedua misalkan, berarti kita harus memberikan pengertian Bu ya? Iya, memberikan pengertian, kemudian nanti juga akan diberikan tidak hanya pengertian, juga pendekatan gitu, kemudian ada secara apa itu ya, kekeluargaan seperti itu, juga ada berikan gambaran tentang faktor yang menyebabkan ketidakpuasan apa. Ini kita akan kita berikan semacam komunikasi, keterbukaan komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman, ketidakpuasan. Itu kita membuka lebih memperluas adanya sistem komunikasi. Jadi itu yang paling berperan itu dari Ibu Rianti sendiri atau perlu misalkan bantuan dari orang lain yang untuk menangani ketidakpuasan tadi? Ya, itu kan jika kita tim kan, ya tadi kan kita dalam menentukan masalah, dalam mengatasi masalah kita tim. Dan jadi kita artinya ketidakpuasan kita sampaikan pada guru, setelah itu kita analisis bersama, nah maka paling tidak sebagai kepala sekolah sudah bertanggung jawab, artinya kepala sekolah tidak mendominasi, tapi adalah yang bertanggung jawab. Sehingga ini tadi untuk yang ketidakpuasan karena sudah dimusyawarahkan dan tim, dan ini adalah nanti akan bisa terselesaikan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu Rianti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu Rianti biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Rianti jalankan? Ya, ini terkait dengan pertanyaannya tadi ya Mas. Jadi di dalam setelah identifikasi, kemudian bentuk tim, kita akan membuat program. Dan di dalam program itu kan ada jadwalan. Jadi jadwal misalnya kasus ini diselesaikan dengan beberapa tahap kan, tahap 1, 2, 3. Di dalam setiap tahap ini kita akan memberikan evaluasi. Dan evaluasi bagaimana solusi tentang penanganan ini, tentang kalau misalnya kurang berarti ada perbaikan, ada apa. Dan setelah itu jadi kita menyelesaikan itu ada jadwal secara prosedur. Jadi tidak
secara otomatis langsung di tempat ya. Jadi karena ini masalah sekolah yang dilematis itu tadi, maka penyelesaian adalah secara kolaborasi. Kalau misalkan Bu ada sebuah kasus di mana itu menuntut Ibu Rianti sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan itu di waktu yang cepat dan harus di tempat, misalkan ada kasus seperti itu biasanya seperti apa? Ya, itu kita bisa menggunakan mereka kepala sekolah sebagai apa ya, leader ya, artinya sebagai jadi kepala sekolah itu ya juga sebagai pemimpin, sebagai leader, kemudian juga jadi kepala sekolah juga sebagai istilahnya mengistilahkan ada kepala sekolah itu sebagai dokter, kepala sekolah sebagai guru, kepala sekolah sebagai konselor, ya itu juga. Nah, kalau misalnya kepala sekolah harus menangani masalah yang harus itu, ya kita gunakan tadi, karena tadi sebagai guru kan, sebagai orang tua juga bisa dicari pendekatan apa masalahnya, latar belakangnya itu. Kemudian setelah dengan menggunakan sebagai guru berarti memberikan pengarahan. Kemudian kalau misalnya kita berbagai sebagai dokter ada masalah itu kita bisa mengobati kan gitu kan. Mengobati sesuai dengan kasus itu. Jadi itu jadi istilahnya kan Bu ya. Kepala sekolah itu sebagai artinya ya juga sebagai leader, juga sebagai bisa juga sebagai guru, juga sebagai orang tua, sebagai dokter, tergantung bagaimana konteks masalah. Jadi pada intinya boleh ya langsung di tempat kalau memang benar-benar iya, kalau artinya yang segera misalnya contoh misalnya ada kasus misalnya ada masalah kejadian di dalam di depan sekolah, di dalam sekolah misalnya ada siswa keserempet mobil atau motor. Nah itu kan ada penanganan kasusnya. Bagaimana misalnya orang yang menabrak tadi misalnya kita harus selesaikan di situ. Jadi ini kan penanganan cepat. Nah ini perlu kepala sekolah sebagai leader tadi, pimpinan harus bisa membuat keputusan yang terkait dengan kasus yang segera diatasi. Jadi masalah ini tadi prioritas tadi ya. Jadi ada prioritas yang segera itu berarti harus tidak semuanya harus tim, tapi kita harus penanganan secara yang di tempat itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan konteks masalah. Berarti kalau bisa saya tarik dari itu berarti kita harus responsif ya kalau kita responsif. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Rianti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ya, terima kasih. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan yang depan bahwa selama ini sebagian besar dalam mencapai masalah ini kita bentuk tim tadi. Jadi berdasarkan hasil kolaborasi dari berbagai unsur di warga sekolah, baik dari jadi dalam menangani masalah kita bentuk kolaborasi, ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada komite, ada perwakilan wali murid seperti itu sesuai dengan konteks masalah. Kemudian kita penanganan secara demokratis. Jadi kalau kita menangani itu dengan cara kolaborasi maka akan jadilah keputusan yang bijak dan bisa diterima. Kalau Ibu tadi kan sudah menentukan sebuah tim yang terdiri dari pihak sekolah, kemudian ada masyarakat, ada komite. Para tidak Ibu membuat sebuah tim yang di situ berisi dari orang yang berada tingkatannya di atas kita, misalkan dari dinas pendidikan atau bagaimana pernah tidak? Itu pasti ada, karena kita itu di sekolah selain dari dinas stakeholder adalah pihak yang berkepentingan. Jadi pihak yang berkepentingan sesuai dengan kasusnya, misalnya kita melibatkan pengawas itu masuk, kemudian di dinas itu masuk sesuai dengan kasusnya. Jadi masalah estetika tentang moral siswa untuk tentang misalnya tentang bagaimana untuk pembulian, yaitu bullying. Itu juga kita bisa kerjasama dengan dinas lain, misalnya dengan kepolisian juga. Kemudian masalah tentang kasus kesehatan misalnya kita bisa kerjasama dengan puskesmas. Jadi kemudian dan yang lain, jadi kita melibatkan dinas terkait seperti itu dan juga melibatkan daripada yang berkepentingan dalam pendidikan. Berarti kita boleh Bu ya untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain di luar sekolah. Jadi dalam berkolaborasi kita bisa melibatkan intern dan eksternal. Kalau internal itu dari melibatkan dua sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite, masyarakat. Kemudian yang termasuk eksternal, jadi dari dinas terkait, kemudian dengan dari kerjaan. Ternyata
tidak semudah yang saya bayangkan di awal Bu ya. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu kita diberikan tanggung jawab, kita juga selain bertanggung jawab di dalam, ternyata di luar kita juga harus Bu ya. Iya. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Bu Rianti sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Rianti petik dari pengalaman Ibu selama ini? Ya. Pelajaran yang penting di dalam masalah penanganan kasus tadi dalam masalah ketika ini adalah itu tadi bahwa kita di dalam menyelesaikan masalah harus ada identifikasi dulu, kemudian ada musyawarah berkolaborasi, kemudian ada keterbukaan komunikasi, kemudian juga melibatkan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan kasus ya. Jadi sudah menarik. Jadi dalam penyelesaian kasus ini adalah kita intinya tadi ada transparansi, ada kolaborasi, ada program, gitu. Kemudian ada tindak lanjut, ada melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Gitu. Berarti memang semua hal yang sudah kita alami dari Ibu sendiri berarti itu menjadi pengalaman Ibu ya? Menjadi pengalaman yang menarik. Bisa kita terapkan mungkin, bisa kita tingkatkan lagi Bu ya? Iya. Berarti kalau menjadi seorang pemimpin itu di awal panjenengan pernah menjadi seorang pemimpin di suatu instansi sekolah, berarti di awal itu memang sebuah pengalaman yang Ya. sulit atau Kalau menurut saya itu adalah mengalir saja Mas. Jadi artinya seorang pemimpin kan yang pertama harus punya kompetensi itu harus satu pertama karena dasar daripada seorang melangkah harus punya kompetensi. Setelah kompetensi kan ada yang namanya kompetensi sekolah kan ada kompetensi yang juga ada kepemimpinan itu tadi ya. Jadi sebelum menjadi kepala sekolah itu kita harus dibekali tadi ya kompetensi. Kemudian ada dengan pengalaman-pengalaman ini akan menjadi guru juga dalam menyelesaikan masalah. Jadi insya Allah kalau Mas Febri nanti ke depan jadi pemimpinnya belajar ya, belajar dari awal nah itu tapi modal pertama harus punya kompetensi dulu. Kompetensi yang profesional. Berarti paling tidak kita harus punya kompetensi Bu ya, itu yang paling utama. Iya, harus jadi dasar. Ya, terima kasih Bu Rianti. Semoga pembicaraan kita kali ini menjadikan pembelajaran untuk saya ke depannya. Semoga saya nanti umpamanya misalkan karena kita kan memang di dalam pendidikan guru penggerak kan diarahkan untuk menjadi suatu pemimpin di instansi. Semoga saja saya bisa belajar lebih banyak kepada Ibu Rianti bagaimana nanti dalam memecahkan suatu masalah, suatu kasus, dan jika nanti saya membutuhkan bantuan Ibu, siap ya. Ya, terima kasih Bu Rianti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.